Ya, Halo, kita malam. Halo, malam sana, apa kabarnya? Salam kenal, Pak. First time, Iya, first salam time kenal. ketemu Gimana kita ya? online deh. Iya, kita online, kita offline, jarang bisa ketemu ya. Selalu ada nggak pas Ngedrag kalau ketemu aku. jadwal. ya. Oke. Oke, tadi kita mau bahas nih soal Bloody Oktober ya Pak Farul. Mungkin ini akan menjadi topik kita ke depan. Kira-kira ini market mau kemana sih Pak Farul? Jadi misalnya kita lihat banyak banget nih kira-kira sentimen-sentimen ke depan gitu ya. Kita lihat fear-nya juga lumayan besar gitu di market. Nah, buat sedikit background ya teman-teman, istilah Halloween Oktober ini cukup cukup jelas ya terjadi tahun ini. IHSG itu koreksi sudah 2,9%, net foreign sale 6,7 triliun, which is sangat banyak, dan pasar obligasi juga terkoreksi gitu ya. Kalau kita lihat obligasi 10 tahun itu sudah yieldnya 7,2% kira-kira. Dan ini menyamai kondisi akhir 2022 kemarin nih. Nah, kita lihat hurdle-nya itu terutama banyak banget dari segi outflow ya. Kalau kita lihat USD sempat 15.900, jadi memang hurdle-nya cukup besar. Nah, Bloody Oktober ini akan berlanjut nih di bulan November. Apakah malah bisa dihapus nih dengan rainy di November yang bikin market sedikit lebih oke gitu ya. Nah, makanya kenapa di sini kita akan undang Pak Fahrul gitu ya sebagai Chief Economist di Lembaga Sekuritas untuk membahas soal ini gitu ya. Nah, oke Pak Fahrul, mungkin kita akan langsung ya untuk bahas soal market di bulan November ini, Oktober ini. Nah, di bulan Oktober ini banyak banget turbulensi Pak Fahrul. Sebenarnya kira-kira apa sih yang tidak diperkirakan oleh para analis gitu ya dan ekonom, terutama di tengah fluktuasi pasar yang seperti ini? Mungkin ada nggak sih sesuatu yang di luar ekspektasi gitu di bulan Oktober ini? Iya, mungkin pada dasarnya kalau sering follow kita live ya di Trimegah, kita udah wanti-wanti bahwa resiko yang ada di depan itu adalah depresiasi rupiah, itu bersama juga dengan Fed yang lagi hawkish dan outlook US Treasury yield itu yang lagi naik. Jadi itu materialize di bulan Oktober dan sebenarnya kalau kita lihat ya, memang sampai bulan Juli kemarin itu pasarnya ini over optimis, Pak. Over optimis, Oke. rupiah sempat 14.600, tapi kita lihat itu sebenarnya Oktober ini adalah bulan yang refilling, bulan di mana pasar itu kembali ke ekspektasi dia yang seharusnya. Tadinya yang bilang ya the Fed apa namanya bisa potong, nggak, the Fed ternyata masih naik bunganya dan belum akan selesai, dan ini adalah higher for longer. Jadinya kita lihat ya apa namanya ini udah seharusnya memang seharusnya terjadi sih. Kalau dilihat Bloody Oktober ya udah kejadian. Kalau ditanya apakah saya sekarang udah comfortable sama marketnya, saya belum lihat upside yang material. Oke. Tapi downside, upside material gede enggak. Tapi kalau by market valuation, aku udah mulai comfortable nih kondisinya sekarang. Nah, Oke. kalau untuk IHSG ya, kalau IHSG di luar saham-saham yang baru IPO terus lalunya naik kencang, Hmm. sama seperti brand, aman, dan kawan-kawannya, sebenarnya IHSG kita itu sudah ada rank-ranknya itu udah di 64 atau 6.500 sebenarnya sekarang. Jadi, from valuation perspektif, di luar adanya yang luar biasa, I start to say current valuation di market itu mulai make sense. Walaupun aku belum lihat katalis baru, tapi valuasi udah mulai make sense nih. On higher yield, aku punya pandangan gini, US Treasury yield yang dekat 5% itu udah pricing in perang, Pak. Do you No. think war to continue? Nah, ini penting ini. Kalau Bapak masih, kalau misalnya Mas Arvin atau Chane masih expect Ya, perangnya ini makin berat, ya yield-nya mungkin bisa naik, tapi kayaknya, perangnya kayaknya gini-gini aja nih. Terus berarti kondisinya bisa get better. Aku lihat yield-nya udah peaking. Jadi, all the bad news di Oktober kayaknya udah mulai, aku lihatnya udah mulai ini ya, udah terefleksikan di market sih. Jadi, kalau nggak ada kejadian luar biasa banget, turun lagi dalam di bulan November, I don't think so. Tapi apakah ini time to buy? Aku sekarang sih lihat-lihat dulu. Ini kita kembali lagi kalau kayak ke fase tengah tahun sama awal tahun dulu aku cerita bulan Maret April ini waktunya kita hunting lagi. Kita cari saham-saham penting ya. apa yang masih bisa jalan. Ini waktunya berburu, belum waktunya buy. Lihat-lihat dulu. Kenapa? Likuiditasnya makin hari makin tipis, Bapak. Ya, Kita ya. harus lihat juga diri kita. Ya, Ini ya likuiditas makin tipis itu kenapa? Karena sektor real itu makin berputar.
apalagi sebentar lagi kita akan punya aktivitas pemilu. Sektor real yang berputar menarik uang dari sektor keuangan. Karena itu Hmm. kita harus rasa-rasain. Ada uang, ada ngelihat prospek, tapi kita harus perhatikan market likuiditas. Likuiditas adalah kata kunci nanti di bulan November. Kalau likuiditas marketnya masih turun, nanti bisa cek ya harian tradingnya berapa, kita mesti hati-hati. Tapi kalau ternyata sudah mulai ada improvement, itu kita boleh mulai berburu ya, kira-kira seperti itu. Ini aku lihat fasenya wait and see. Turun dalam, aku lihat udah hampir selesai. Rupiah apakah akan turun lagi dari level sekarang? Aku lihat kayaknya negatif sentimen udah selesai ya. Oke. Jadi Hmm. aku lihatnya ini mulai wait and see dan mulai fasenya berburu ya bulan November. Karena yang aku lihat ya, mudah-mudahan Desember ini ada perbaikan lah, kira-kira ya. November kita berburu, Desember ada perbaikan. Kalau tahun lalu nggak ada Santa Claus Rally, aku lihat mudah-mudahan tahun ini bakal ada Santa Claus Rally. Pertanyaannya nanti seberapa besar dan seberapa firm itu kira-kira yang ada. Kenapa? Karena valuasi sekarang sudah oke. Nggak stretch lagi kayak tahun 2022. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti aku mungkin sum up sedikit ya. Jadi memang secara valuasi IHSG sudah murah gitu ya, tapi memang untuk katalis upside juga masih belum kelihatan oke nih. Untuk katalis upside-nya masih belum kelihatan. Jadi memang kalau kita cerita downside-nya itu sudah kelihatan nih downside-nya gitu ya. Untuk Sementara tahun ini ya, ini aku lihat tahun ini ya. ya, Kalau untuk ke tahun depan itu mungkin kita bisa another session. ya. Banyak tantangan besar di tahun depan rekan-rekan sekalian. Oh. Tapi kalau untuk tahun ini turun lagi, misalnya turun lagi habis ini, aku sih udah kita mulai harus bargain anting. Kita beli apa ya habis ini? Kira-kira seperti itu. Oke. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman penjelasan terkait tadi udah banyak banget ya soal perang tadi, soal USD IDR kira-kira akan seperti apa view-nya dan sebagainya. Mungkin Shana ada yang mau dikepoin nggak sih soal market Iya. yang baru lagi nih? Iya, Pak Fahrul untuk penjelasannya. Jadi kalau boleh dibilang upside itu memang masih agak blur, tapi downside is kind of limited. Dan memang kalau kita berbicara dari segi valuation, saya senada PE IHSG itu more or less di sekitar 13 kalian. Jadi itu salah satu titik yang cukup menarik juga untuk para fund manager biasanya kalau dilihat mereka berburunya di situ. Nah, tadi sempat saya dengar nih Pak Fahrul menyebutkan kata kuncinya adalah likuiditas gitu. Nah, kalau menurut Pak Fahrul sendiri, sebenarnya terkait dengan likuiditas yang sedang diupayakan oleh Bank Indonesia dan lain sebagainya, ini tuh apa sih? Mereka itu mengutamakan instrumen apa? Ataukah ada dari kita investor retail tuh bisa detect, oh market ini mulai kembali lagi nih liquid gitu, karena sekarang kan sektor real nih yang jalan gitu. Nah, dari kita sendiri investor retail untuk mendetek likuiditas itu mulai balik itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi kan sempat dibilang juga bahwa sekarang ya sektor real gitu yang lagi jalan. Apakah kita bisa assume bahwa untuk sampai di kuartal keempat tema flight to safety atau flight to quality itu tuh masih intact Pak di market? Iya, thank you Sana. Kalau terkait likuiditas, ya, terkait instrumennya BI, mungkin udah kelihatan ya, itu semuanya ya ada instrumen SRBI, SPBI, tapi itu ya kalau kita baca di statementnya Bank Indonesia, bisa Sana buka nanti, itu secara jelas dikatakan SRBI adalah instrumen moneter kontraktif. Nanti bisa baca di referensi buku makro atau moneter. Kalau kontraktif, itu pasti menurunkan prospek pertumbuhan supply uang baru. Yang berarti itu ya, walaupun dia bilang memang BI akan menjaga ketersediaan likuiditas di market. Dia mengatakan seperti itu. Tapi hal yang kita lihat, ini instrumen kontraktif. Kalau kontraktif, in overall, likuiditasnya itu pelan-pelan shrinking. Itu yang harus kita lihat dari sisi kebijakan ya. Lihat statementnya Bank Indonesia bulanan aja. Investor tiap ini, aku sarankan baca BI statement apa. Yang kedua, kita lihat average daily trading value di market. Iya, apakah di 10,4 ADTV miliar, kita Pak. berapa terakhir hari ini? Aku tadi nggak lihat yang hari ini berapa. Biasanya
10,4 sampai 10,7 T. 10,4 sampai 7 T, dan belakangan kan agak turunan. Jadinya aku lihat Iya, ya kalau begitu likuiditasnya bilang. agak turunan, ya ini ya kalau kita belajar di kampus itu ada namanya resiko likuiditas. Nah, ini yang harus kita manage. Dan kalau risiko likuiditas itu apa dampaknya untuk kita? Sama seperti aku bilang, kalau kondisinya marketnya lagi seperti ini, kita investor harus pandai-pandai nawar, Shane. Nawar Oke. spreadnya ya kalau nawar saham biasanya 5 atau 6 tik di bawah, kita 10 tik di bawah sekarang. Biasanya HK, Iya. kita jadi nunggu sekarang. Nah, ini range tradingnya harus dilebarin. Itu kondisinya. Ini memang kondisi marketnya sangat tidak favorable. Dan di kondisi market seperti ini, memang kita harus melakukan analisa bottom up. Jadi, makro Iya. call berat. Aku udah ceritakan kemarin-kemarin itu, aku pas depresiasi rupiah, aku bilang big cap buang. Aku udah bilang big cap, bang, aku nggak suka. Dan sekarang aku lihat ya, apakah ini bakal jadian? Ya, habis ini gimana market recovery-nya ya? Aku lihat market ini mungkin akan recovery, tapi emang likuiditas tidak akan terlalu banyak. Kalau cerita likuiditas itu nggak akan terlalu banyak, temanya memang seperti Shane bilang, masih akan flight to safety. Flight to safety, kita harus berlindung di saham-saham defensif. Nah, saham defensif itu nanti kan bisa kita bahas ya, ada yang biasa disebut orang itu adalah saham sektor consumer. Itu aku lihat akan jadi perlindungan. Ini beda. During deflation sama red card, saham defensifnya mungkin kita bisa beli bank. Kalau sekarang saham defensifnya kita harus beli consumer. Itu yang kita lihat. Oke. Consumer, dan juga ada beberapa consumer juga ya, mungkin sektor cigaret juga yang valuasinya itu udah kemurahan. Aku lihat itu akan menjadi sweet spot. Tapi in overall, aku selalu ingatkan di kondisi seperti ini, kita harus raise cash. Jangan sampai nggak punya cash. Iya. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi di market, karena semuanya itu tergantung likuiditas. Kalau likuiditasnya nggak ada, IHSG ini memang rawan longsor. Likuiditas hilang, longsor kan? Iya. Kemarin rawan sekali. Betul. Ini yang mesti kita waspadai. Nah, mungkin sedikit follow up nih. Apakah dengan kemarin kebijakan Bank Indonesia naikin suku bunga ke 6%, itu tuh bisa cukup efektif untuk mendongkrak likuiditas? Dan yang kedua, ini mungkin sedikit kepo juga sih Pak Fahrul sebenarnya. Kemarin itu sempat saya baca bahwa tadi sempat dimention SRBI itu tuh dilelang dan menawarkan yield itu sekitar 6,3 sampai 6,5%. Apakah kita bisa assume kalau SRBI-nya ini 6,3 sampai 6,5% yield yang di auction waktu itu September, berarti ada chance Bank Indonesia masih akan naikin lagi suku bunga ke depannya di rapat November. Kalau menurut Pak Fahrul gimana? Kalau saya sih lebih lihatnya mungkin ya SRBI is a thing, itu instrumen moneter yang memang membuat suku bunga di market itu lebih tinggi daripada suku bunga acuan. Itu kenyataan, benar. Tapi kalau untuk acuannya ya, apakah kira-kira BI akan naikin atau enggak? Kalau mau kita lihat early indikator dari market, saran saya lihatlah indikator JIBOR 1 minggu. Kalau ada Bloomberg di kantornya, ya JIBOR 1 minggu ada di BI. Atau kita bisa cek kalau dari Bloomberg itu ada JIIN 1W Index. Nanti itu bisa saya coba cek. Apa, Pak? Itu sebenarnya udah bisa lihat itu ekspektasi market. Itu kan pasar uang. Itu kan satu suku bunga JIBOR ya, itu interbank dengan tenor 1 minggu. Ini yang paling dekat biasanya itu dengan secondary first repo rate. Dan memang di kondisi likuiditas yang aku bilang mengetat, jadinya aku bilang langkah BI yang dilakukan oleh BI ini bagus, tapi memang postur makro membutuhkan kenaikan bunga lebih lanjut. Jadinya sekarang bisa kita lihat ya, likuiditas di perbankan ample tapi berkurang dari yang kemarin. Likuiditas market masih ada tapi berkurang dari yang kemarin. Kapan likuiditas ini rame? Di satu sisi di masalah suku bunga harganya harus pas, indeks harganya harus pas, itu yang aku lihat. Nah, sekarang apakah indeks harganya udah pas? Aku lihat ya, ini pas-pas enggak ya. Aku masih lihat ada downside lagi, tergantung likuiditas. Ya. Agak nanggung, kita tunggu dikit lagi. Pokoknya tunggu itulah. Pokoknya tunggu sinyalnya likuiditas. Kalau samanya likuiditas jelek, itu harganya nggak di situ tuh. Nah, itu yang kita lihat. IHSG di 7.000, trading sehari cuma 78 triliun. Nah, harganya nggak di situ. Karena kalau barang itu udah well priced,
easily trading satu hari itu di atas 10,5 triliun yang kayak saya bilang tadi. Iya, iya. Iya, kira-kira Oke, kayak oke. gitu. Oke, mungkin dari Arvin ada tanggapan lagi, Vin? Eh, kalau dari situ sudah ini ya, sudah clear. Mungkin akan bahas topik yang lain ya, Sian, mengenai Iya, ya. US ya. US ini kan mau ada Fed meeting nih di tanggal 1 Besok. November ya. Ya, which is probability ya, I will say 99% ya. Itu akan menyatakan bahwa kemungkinan Fed itu akan menahan suku bunga. Nah, cuma yang mungkin aku rada bingung gitu ya, mungkin Pak Farul bisa jawab gitu. Kita lihat bahwa inflasi itu masih tinggi di tengah Fed itu kan memang mau menurunkan di targetnya mereka di 2% gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu concern juga. Dan belakangan harga oil tuh naik nih gara-gara sentimen tensi Timur Tengah lah kalau kita bisa bilang. Lalu yang kedua, pasar tenaga kerja ini masih bagusnya minta ampun gitu ya, masih oke banget. Ya. Nah, pertanyaannya, ini kenapa kok Fed memutuskan, kira-kira kenapa kok menahan suku bunga, tidak menaikkan suku bunga? Mungkin bisa dijelasin nggak Pak Farul dari sisi itunya? Nah, dari seginya sebenarnya what matter most di the Fed sebenarnya untuk kita, ini aku mau refresh ya, itu tuh yang paling penting untuk kita itu bukan Fed Fund Rate bulan depan atau sekarang, tapi ekspektasi akan Fed Fund Rate tahun depan dan 2 tahun lagi. Nah, marketnya kenapa kemarin itu gerak? Jadi ya, awal tahun ya, Fed terus naikin dari awal tahun, tapi marketnya nggak gerak. Karena marketnya expect 2024 udah pong. Itu awal tahun ya. Sekarang, Fed-nya stay, tapi marketnya kenapa turun? Karena marketnya expect ini higher for longer. Itu ya aku lihat sih. Jadinya kenapa The Fed itu belum katanya itu belum naikin, ya kita lihatnya itu ya lebih dikarenakan The Fed sudah melihat kondisi yang sekarang, kalau udah bilang ini sudah cukup restriktif untuk membawa inflasi itu turun. Nah, untuk lihat kebijakan moneter, itu ada yang namanya itu ya, kalau agak teori dikit, itu ada namanya lag. Kebijakan suku bunga sekarang itu tidak akan berdampak immediate, tapi baru akan berdampak itu 6 bulan, 12 bulan lagi. Jadi pengetatan yang dilakukan The Fed sekarang baru akan membawa penyesuaian ekonomi itu 3-6 bulan ke depan. Jadinya kalau sekarang The Fed itu nahan, berarti dia sekarang sudah melihat ini sudah cukup untuk menahan inflasi terus naik dalam beberapa bulan ke depan. Walaupun memang, tadi Alvin bilang, data-data masih bagus. Nah, data-data masih bagus ini mungkin yang akan memprevent juga ekspektasinya itu mungkin bisa berubah juga nih tahun depan. Ternyata memang higher for longer ya, interest rate-nya masih bisa stay lebih tinggi lagi. Nah, analogi central bank itu gini deh. Analogi central bank itu paling gampang itu bank sentral itu adalah gembala sapi, gembala kambing. Oke, tugas gembala nggak bisa itu ngarahin aja. Oke, kambing di kanan ada rumput, ada padang rumput, rumputnya bagus, hijau-hijau enak, diarahin kanan jalan. Tapi nggak pernah bisa dorong langsung. Kira-kira central bank seperti itu. Dan di interest rate ini, central bank memberikan guidance aja, arahan. Apakah dia bisa langsung mengintervensi di market? Nggak bisa. Bond yield jalan sendiri. Interbank market, tingkat suku bunga yang kejadian di pasar jalan sendiri. Nah, yang dari The Fed ini hanya bisa melakukan guidance. Nah, guidance itu yang muncul dalam bentuk Fed Fund Rate ini. Dan menurut The Fed, dari board-nya ya, lihat memang kondisi sekarang cukup. Nggak tahu kalau nanti tiba-tiba harganya naik lagi, atau kayak kata Arvin tadi bahwa pasar tenaga kerjanya masih bagus. Kalau aku sih berpandangan memang Amerika ini masih bagus ya. Memang kalau mau ekonomi, inflasinya calm down, kita butuh perlambatan yang material di Amerika Serikat. Ini yang tidak kita inginkan, tapi kita harus waspadai. Oke, berarti apakah ini ya Pak Farul, apakah mereka sudah melakukan ekspektasi terhadap soft landing ya yang terjadi di US? Atau Yes, sekarang skenario-nya soft landing. Oke. Soft landing, even kalau aku bilang bukan soft landing lagi, nggak ada landing Pak. Dengan tingkat suku bunga sekarang, itu expect tahun depan nggak ada potong, berarti Amerika masih bagus, masih gas. Ini sekarang nggak ada landing nih. Ini ekspektasi yang lagi jalan di market sekarang. US economy just still be okay sampai tengah tahun depan. Nggak tahu apakah akan ada perubahan, tapi beberapa data kalau kita lihat ya, kayak retail sales, manufacturing, dan lain-lain, kayaknya aku agak down kondisi ini masih bisa oke sampai awal tahun depan ya. Karena itu aku lihat harusnya sih ada some kind of turbulence di US economy
dalam 3-6 bulan depan. Kalau orang kemarin-kemarin ribut 2023 resesi, aku kan nggak percaya. Kalau aku sekarang lihat 2024 chance resesi di Amerika Serikat baru lumayan besar. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti perlambatan ekonomi atau resesi kemungkinan akan terjadi di Amerika baru tahun depan ya Pak? Yes, aku kalau tahun ini, pas tahun ini orang cerita resesi, aku nggak yakin. Tapi kalau tahun depan, I do somewhat convinced. Indikator-indikator sudah nunjukin, sudah mulai ada flagging ya sebenarnya. Dan itu for Indonesian case kita harus aware. Karena apa? Karena during this situation itu sih biasanya itu memang diawali dengan masih adanya itu dolar itu bakal meningkat. Jadinya first half 2024 aku lihat fenomena strong dollar ini masih akan berlanjut. Sampai nanti strong dollar itu even menyakiti negara Amerika Serikat sendiri, merusak competitiveness dari negaranya, sehingga ekonominya melambat sendiri, nantinya itu tingkat penganggurannya naik, eventually they will cut interest rate. And when the US really cut interest rate, itu akan menjadi, aku lihat itu tipping point untuk emerging market. Apakah itu akan terjadi sekarang sampai akhir tahun? Sayang sekali tidak. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti kemungkinan paling cepat ya tahun depan itu ya Pak? Paling cepat tahun depan. Tahun ini pun kalaupun ada, aku lihat some recovery November ya, gara-gara aku lihat harusnya ada rupiah ini udah selesai, harusnya ada menguat. Mudah-mudahan pemerintah ngeluarin global bond, harusnya rupiah bisa menguat. Ini ada oke, tapi it will not solve the problem. It will relieve, mengasih kesempatan untuk kita investor pasar modal untuk take profit atau ngambil cash, itu yang aku lihat. Jadi tahun depan, aku sih lebih lihatnya ini sebab cash and cash ya, kalau aku lihatnya ya. Oke. Ya, mungkin Siana ada follow up question mungkin terkait. Iya. Mungkin yang lebih menarik untuk disoroti adalah ketika di tahun 2024 ternyata dari Pak Fahrul sebenarnya sudah mulai mengantisipasi nih adanya resiko resesi di US gitu. Dan kebetulan tadi sempat saya baca juga di salah satu artikel Bloomberg bahwa sebenarnya defisit dari US ini double untuk sekarang ini gitu. Jadi di saat Indonesia itu berusaha memperkecil defisit, malah di US, China itu gila-gilaan memperlebar defisit gitu. Nah, apakah ini jadi satu titik awal untuk US itu mulai menunjukkan adanya resesi, ataukah karena memang mungkin faktor utang, ataukah karena apa? Dan berarti di tahun 2024 pun kita masih melihat ini tuh momen flight to quality lagi segitu panjang, atau gimana nih menurut Pak Fahrul? Iya, kalau terkait Amerika memang berusaha menambahkan defisitnya lagi, terutama gara-gara dia harus support Ukraine ya, ceritanya support hal yang lagi kejadian di Israel Hamas juga, itu meningkatin defisitnya. Ini membuat ini ya, pada dasarnya kan inflasi itu lagi naik ya. Inflasi itu menarik uang ya, likuiditas itu pindah ke real sektor kan. Kalau inflasi harga barang-barang kita kan naik tuh, tabungan kita berkurang. Ditambah lagi pemerintahnya juga nyari uang di market. Yang akan kejadian, jangan heran, this yield, this interest rate itu di real market di Amerika shoot up. Sudah kejadian, Chane. Kalau udah naik, interest rate-nya itu tinggi, apakah private sektornya itu jadi mau spending juga? Ngapain aku spending kan? Mending aku beli obligasi aja, bunganya udah ketinggian. Bisnis jadi nggak oke. Ini nantinya itu akan membuat resesi di Amerika Serikat. Karena mau nggak mau private sektornya akan dipaksa menabung untuk bisa membiayai dari fiskal defisitnya di Amerika Serikat ini. Dan perlambatan ini mau nggak mau akan sampai kemana-mana juga. Ini juga hal yang harus kita perhatikan untuk Indonesia menuju tahun 2024. We are not in an easy situation. Itu intinya. Dan tema bisnisnya mungkin yang kayak aku kemarin bilang ini inflationary. It is a multi-year inflationary on stock market. Kita harus cek perusahaan-perusahaan yang marginnya gede. Nggak ada lagi cerita turnover. Kalau cerita turnover berarti butuh working capital besar ya kan? Kalau butuh working capital besar, bunga harus rendah dong. Bisnisnya nggak bisa lagi bunga rendah, buat working capital loan mesti bayar tinggi. Mau nggak mau harus margin besar. Bisnis yang bisa self-financing, self-expansion. Itu kondisinya. Itu yang harus kita mulai filter dari yang sekarang. Kalau sektor by sektor, aku percaya sektor consumer will be the
winner next year. Di luar, di sisi lain, adanya belanja pemilu dan kemungkinan meningkatnya nilai upah minimum nasional, upah minimum regional kita ya di mana-mana Ya. gitu ya kita. Intinya company yang cash buffer-nya juga gede kan ya Pak untuk bisa stay survive. Ya, cash flow aku lihat ya tahun depan itu screening lu pertama itu GPM, GPM, and GPM. Not even I am not talking about EBITDA, I am not talking about EBIT, net profit GPM. GPM-nya tahun depan itu turun apa naik itu kamu screen. Oke. We will talk about business. Kalau GPM-nya bagus, financing bisa menyusul yang bagus. Karena habis ini orang flight to quality. Ada problem di capital structure-nya nggak apa-apa, asal gross profit margin-nya bisa tinggi. Itu harus kita lihat. Yang so far itu kelihatan di perusahaan consumer dan beberapa perusahaan batu bara sebenarnya. Karena itu aku sih masih suka batu bara untuk ke tahun depan. Tapi apakah belinya sekarang? Nah, nanti dulu kita lagi ada di fase gejolak. Ini likuiditasnya masih di ini ya tipis. Kalau berenang itu kalau ya airnya nggak ada susah. Kita harus tunggu dulu sampai kondisinya terliquid. Ya. Oke. Mungkin izin satu follow up lagi ya, Arvin, sebelum ke kamu. Ya. Nah, tadi menarik sih, kita udah ngobrolin tentang US, tentang China juga yang memperlebar defisit. Tadi sempat ada pertanyaan terkait dengan Jepang sih Pak. Mungkin agak nyebrang sedikit ya ke Jepang, yang mana hari ini benar-benar dari government, dari Central Bank of Japan itu mengumumkan dia tetap menahan suku bunga negatif, tapi yield cap-nya dinaikin bisa sampai ke 1%, betul. Nah, dan juga target inflasinya dinaikin dari 2% ke 3%. Intinya Bank of Japan ini jadi outlier gitu. Di saat bank yang lain itu tuh berusaha tightening, si Jepang ini malah easing gitu. Sebenarnya efeknya itu gimana sih Pak ke likuiditas global dan apakah akan ada efek ke Indonesia pada akhirnya? Nah, satu yang lihat Jepang itu sudah sembuh dari resesinya bertahun-tahun. Dia kan lost decade ya dari tahun 2000-an awal sampai sekarang. Pertama itu Jepang itu udah sembuh. Tanda-tandanya dia sembuh adalah akhirnya central bank-nya itu pede naikin tingkat inflasi. Jepang itu berbeda dari tempat lain. Jepang itu adalah tempat yang merindukan inflasi. Jadinya in this case kalau memang Jepang itu menaikkan tingkat suku bunganya, hal yang akan lagi kejadian sekarang itu adalah kalau mau investasi saham sekarang, instead of IHSG, I'd like to buy Nikkei. Nikkei itu bakal outperform market paling nggak sampai tahun depan. Kalau mau tanya saya saham apa yang paling oke di dunia? Dua, Nikkei sama Turki Borsa kalau mau. Itu adalah dua story reflasi. Reflasi itu menguntungkan stock market. In that kind of market, forget the bond, buy the stock. Itu kondisinya. Nah, dampaknya apa ke kita? Nah, selama the Bank of Japan itu masih nahan-nahan sekarang, biarin yield-nya naik, tapi suku bunga acuannya nggak naik, tapi likuiditas Jepangnya masih banyak, itu harusnya masih oke, harga komoditas harusnya masih meningkat. Nah, tapi ada satu hal momen ini yang aku lihat ini jadi resiko besar di tahun 2024, kalau by the end Bank of Japan itu naikin tingkat suku bunga. Kenapa? Karena funding dari spekulator seluruh dunia, itu sekarang itu nggak dolar lagi, Shane. Dolar kan bunganya 5,5%. Mahal. Sekarang itu orang rame-rame carry trade itu pakai yen. Dan jumlahnya itu gede banget. Dan kalau seandainya Bank of Japan finally, I will let the interest rate move higher. Wah, aku nggak kebayang itu. It will shock everybody sih. Jadi, menurut aku, in this tightening cycle, the things that we need to watch at is BOJ rate hike next year. BOJ rate hike ini kita harus lihat seberapa kuat market itu mengantisipasi. Karena sekarang itu spekulasi on minyak, on gold, on Bitcoin even. Itu on emerging market juga yang carry trade itu ya, yang pinjam yen, beli rupiah, itu size-nya itu gede banget. Ini yang aku lihat itu resikonya deh. Dalam jangka pendek, ini oke. Ini masih oke, tapi kalau aku lihat itu resiko paling besar itu kalau benar-benar BOJ itu naikin nanti. Ini resiko kita tahun depan. Berarti ada chance untuk Bank of Japan itu tidak lagi suku bunga negatif ya Pak? Kita bisa Iya, sudah selesai. Kalau menurut saya sangat pede sekali bilang Jepang itu udah sehat masalahnya. Dan masalah Jepang sekarang pindah ke Cina. Itu yang kejadian kan. Cina isin deflation gantian.
Oke, oke, oke. Ya, boleh lanjut, Vin. Gimana, Vin? Ada follow up? Oke, tadi follow up question-nya tadi kan sudah bahas soal BOJ juga. Nah, ini ada satu follower juga nih yang tanya. Ini kira-kira kan tadi Pak Farul sempat ngomong nih untuk raise cash ya. Nah, apakah wise Pak untuk kita raise cash dalam Japanese yen? Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang juga sih, Pak Farul. Oh, Reska simpan Japanese yen, oke. I do support that. Oke. The only way for Japanese yen itu pertanyaannya naik dikit atau naik banyak untuk yen. Kalau buat saya ya. It is not about yen to drop again, no. It is about to naik dikit atau naik banyak. Itu pertanyaan saya dia. Oke, berarti memang kan Jadi ini ya, kalau dulu itu ya ini bakal ada perubahan dari orang minjem yen beli aset lain. Sekarang lu harus beli yen, nggak boleh lagi minjem yen. Lu harus punya yen. Karena akan satu kejadian ya, kira-kira ketika bunga yen ini naik dan orang bayar utang yennya dalam jumlah gede, permintaan yen ini bisa shoot up tahun depan. Oke. Ini rentan banget. Dan kalau ada yang mau liburan ke Jepang, aku sarankan tahun ini. Tahun depan, dalam 2 tahun ke depan, kamu akan menyesal. Iya. Makanya Betul. Aduh, tahun Cek. sekarang Benar, kalau mau tahun ini ke Jepang. Tahunnya lagi ke Jepang. Tahun depan mungkin kamu anjir udah mahal banget Jepangnya padahal masih murah kemarin. Ini tahun terakhir. Ya. Iya, Betul. iya, iya. Maksudnya berdasarkan pengalaman saya juga ya. Terakhir kan saya juga ke Jepang dan murah banget. Ngerasa kemurahan. Iya. Aku kaget tau gak sih lu? Sometime itu aku ngerasa makan di Jepang lebih murah daripada di Bali. Ini udah nggak masuk akal. Betul. Yen udah terlalu murah ya kalau pakai teori PPP lawan Indonesia itu udah terlalu kemurahan. The only way for yen is going up. Itu ya aku lihat. Udah lebih mahal itu dia tuh. Beberapa harga itu udah lebih mahal di Bali daripada di Jepang. It is not make sense. And it has to reverse sometime. Dan aku lihat kita harus siap-siap itu. Aku sih itu dia ya. Aku sih Japanese equity, I do like it very much though. Oke. Menarik. Nah, selain Japanese yen, Pak, ada satu safe haven lagi, Pak, yang menarik juga buat investor, yaitu gold, Pak. Kalau kita bicara soal gold nih, gold ini kan kemarin sempat 2.000 ya, Pak. 2.000 dolar. Yeah. Kemarin sempat 2.000 dolar. Nah, DXY juga menguat bersamaan sama DXY, Pak. Jadi emas lari, DXY ini juga lari gitu ya. Nah, menurut Pak Fahrul nih, apakah DXY ini sudah peak, Pak? Dan menuju belum. Not yet. Okay. DXY is not peak yet. Oke. Oh. Oke. Not peak yet. Belum. Ini baru setengah jalan. Oke. Berarti baru setengah jalan. Jalan tahun depan. Ya. Nah, ada nanya obligasi berbasis yen Jepang. Bukan, jangan obligasi Jepang. Obligasi Jepang hancur. Equity Jepang oke. Iya. Kan Oke. mau naik yieldnya, mau dibiarin naik. Jadinya jangan ikutan bank-bank Jepang ceritanya. Nah, ada yang Mei tahun Jepang ke depan, beli dari sekarang dong, Mbak. Iya. Schedule tiket dulu, Kak. Ya, cicil dari sekarang, nabung dulu beliannya dari sekarang. Oke. Ya, itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh banget tanya di question box mengenai currency. Tadi ada yang ngomong safe haven dan sebagainya. Boleh banget gitu ya. Jadi itu aja sih. Mungkin dari Siana mungkin ada pertanyaan lain. Iya, ada sih. Tadi kan sempat Pak Fahrul bilang bahwa bahwa DXY itu tuh masih halfway gitu. Nah, menurut Pak Fahrul, alasan yang mendukung DXY ini untuk masih melanjutkan rally yang solid ini apa, Pak? Apakah dari rally yang akan solid ini adalah masih banyak negara-negara itu ya, karena mulai ada downturn sekarang, rame-rame fiskalnya itu melebar. Nggak Amerika aja, China ikutan, I do expect other will follow. Berarti lebih jadi itu dia, jadinya masih ada constant likuiditas, dan constant likuiditas ini masih akan menaikkan US dollar. Nah, kapan dolar ini akan turun? Kalau seluruh negara rame-rame nurunin defisitnya kayak Indonesia. Nah, kayak Indonesia kan Ibu Sri Mulyani tahun depan target nurunin defisit. Nah, yang lain juga ikutin nurunin defisit, kebutuhan funding turun, maka dolar akan turun juga. Itu nanti yang akan kita lihat. Sekarang belum. Sekarang belum. Tapi biasanya ended case biasanya itu ya kondisi marketnya sih lebih tidak kondusif dari sekarang ya. Liquidity likely to tighten further. Oke. Nah, mungkin saya izin follow up lagi sih. Tadi kan kita sudah ngomong, tadi Arvin sempat mention gold, sempat mention juga DXY, dan intinya berbicara tentang aset safe haven yang dianggap sama orang-orang safe haven. Nah, waktu itu sempat saya juga ngikutin nih
webinarnya Pak Fahrul yang menjelaskan bahwa orang-orang itu cukup banyak yang pasang posisi long di oil gitu. Cukup banyak yang Yes. pasang posisi long di oil. Nah, sebenarnya apakah dengan kondisi oil yang cukup tight saat ini itu tuh ada potensi untuk mencerminkan kondisi krisis oil yang sama di tahun 1973 waktu Yom War atau apa itu istilahnya Pak? Yom Nah, Kippur. itu apakah iya, Ya. Nah, itu tuh apakah akan terulang di tahun ini atau pembedanya apa? Aku lihatnya mungkin upside-nya lebih gede oil di tahun depan ya. Saat ini itu juga permasalahannya ini agak beda. Kalau waktu itu supply-nya dicop. Gara-gara Arabnya nggak mau jualan kan. Sekarang supply-nya itu bakal sulit gara-gara investasinya belum balik. Memang ada drilling lagi, tapi output-nya belum akan naik. Ini ya, market itu masih hard to digest. Jadi, bull and bear di oil itu masih bertarung sampai sekarang kan ya. Aku punya pandangan bahwa supply ini, dampak supply short ini akan lebih ngaruh ke kenaikan harga oil dibandingkan demand yang hilang. Itu yang aku lihatnya akan kejadian di tahun depan dan akan harus kita antisipasi. Seperti itu kira-kira Oke. ya. Jadi masih naik nih. Jadi agak beda ya sama 73. 73 itu nggak under supply. Nggak under supply, tapi nggak mau jualan. Kalau sekarang tahun depan tuh under supply. Under supply, so oil price mungkin kalau lompat banget enggak karena masih jualan, tapi untuk turunnya bakal setengah mati. Aku sih lihat ya, it will be fair kita lihat harga oil ini antara 90 sampai 110 tahun depan. Itu yang aku lihat. Oke. Berarti kuncinya balik lagi ke perihal siapa yang pada akhirnya mau untuk reinvestment lumayan besar. Yes, iya, dan ini lama ini structural harganya. Jadi kalau harga oil ini nggak stay naik, nggak ada investasi baru. Dan EBT belum bisa menggantikan oil. Oh iya, Belum bisa. EBT bagus, tapi belum bisa. Jadi kita lihat ya harga oilnya masih naik nih tahun depan. Ini yang aku lihat itu orang is not yet anticipating this situation. Jadinya memang itu ya, market itu kenapa lagi bingung sekarang? Karena mindsetnya itu lagi berubah dari deflasi jadi inflasi. Kalau deflasi itu kan selalu gini, the Fed naik, paling ntar turun lagi, kan gitu. Ternyata kan enggak sekarang. Iya. Enggak segampang itu kita merubah pandangan dari Fed rate naik ke Fed rate turun. Ini udah beda. Karena ekspektasi inflasinya udah naik kan. Jepang aja udah naikin kok. Mungkin ntar lagi Amerika naikin, dan kita mungkin juga ada kena imported inflation sekarang. Ini yang lagi aku lihat itu lagi ada perubahan mindset di market. Ketika lagi ada perubahan mindset kayak gini, memang volatilitas itu tinggi, equity cenderung turun dulu. Jadi tapi nanti ya mudah-mudahan November Desember ketika ekspektasinya udah match, kita udah harus beli lagi nanti. Kira-kira seperti itu. Oke. Boleh Vin lanjut? Oke. Ya. Berarti kalau tadi kan sempat ngomong juga Pak Rul soal supply ini ya, reduce in supply ya. Jadi memang ada reduction di supply gitu ya yang menyebabkan harga shoot up, dan kemungkinan bisa ke 90 sampai 110 gitu ya equilibrium barunya. Nah, pertanyaannya kan ini berkaitan dengan inflasi juga Pak. Mungkin tadi kita sudah ngomong soal global cukup banyak ya, soal US dan teman-temannya gitu ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri Pak, terkait dengan harga minyak yang mungkin naik ke 90 sampai 110, berarti kan ada chances bahwa harga bensin juga akan naik gitu ya. Termasuk terakhir ini bahkan harga beras gitu Pak. Nah, ini inflasi ke depan di Indonesia seperti apa sih Pak outlook-nya? Aku lihat inflasi bottoming sih tahun ini, the bottoming and next year inflation should be higher than today. Oke. Berarti akan higher ya Pak ke depannya? Akan higher than today, next year. Ini inflasi kita udah bottoming sih. Ya memang ya mudah-mudahan kita bisa ini ya. Jadi memang kuncinya di manajemen supply, terutama staples. Kalau untuk bensin ya kita tunggu kebijakan dari pemerintah, karena bensin ini termasuk harga yang diatur. Tapi aku lihat perhatian kita harus lebih ke staples ya, harga beras, harga harga bawang dan lain-lain. Cabai juga sih Pak. Cabai, benar sekali. Dan siapa yang cuan tahun depan? Yang cuan tahun depan itu petani cabai, Bapak Ibu sekalian. Yang jualan beras. Ya masa kita mulu yang cuan, enggak kan? Nggak bisa, harus ganti-gantian biar hidup itu namanya adil. Iya. Mungkin sedikit follow up Pak. Tadi sempat di-mention bahwa inflasi ada kemungkinan untuk naik. Nah, apakah dengan keputusan government untuk juga menaikkan
UMR more or less di 8%, tapi mungkin nih lebih ditujukan ke ASN ya untuk kenaikan ini. Ya, Itu sekiranya apakah tetap bisa meng-offset ataukah gimana nih? Karena aku kalau cocok sih, seandainya aku cocok itu nggak masalah, nggak masalah kita akan ya, inflasi dan bertumbuh di tahun depan. oh Nggak ya ya itu ya apa-apa, kuncinya. tapi ya penjualannya naik, kan income orang meningkat. Kalau Hmm. income orang nggak meningkat, percuma dong nggak ada yang beli. Itu nanti yang kita lihat akan menjadi kondisinya. Nah, tahun depan itu kalau lagi inflasi naik ya ada sektornya sebenarnya walaupun data ekonomi mungkin bilang nggak agak beda, tapi jalan sebenarnya di sektor berputar daripada dasarnya seperti itu. Tapi memang ya kalau orang kayak kita di sektor keuangan kita harus adjust dulu, adjust ekspektasi dulu. Likuiditas tidak akan banyak lagi. Ini kita mesti aware. Likuiditas akan banyak lagi. Kita harus lihat valuasi dan lihat margin, lihat cash flow. Kembali lagi ke good old mungkin ya kalau untuk rekan-rekan yang sebelum pandemi. Sebelum pandemi kita lihat saham itu kita pretelin satu-satu. Earnings-nya gimana, cash flow-nya gimana, dan bisa nggak bayar dividen dalam berapa tahun ke depan. Ini bakal harus sangat kita perhatikan. Era uang muda berakhir. Kita harus Iya, menyesuaikan. betul, Oke, betul. berarti Oke, mungkin follow up sedikit. Tadi sempat ngomong era uang murah itu akan berakhir ya Pak. Ya. Berarti ada chances bahwa nanti akan banyak IPO ke depan yang lebih banyak lagi. Uh, Nanti mungkin ya habis ini selesai ya, in the next easing cycle mungkin. Sekarang lagi tightening, ini kayaknya aku juga nggak saran ya kalau ada perusahaan mau IPO, gua nggak suggest di kondisi sekarang. Jangan rugi-rugi. It is not time to go IPO. It is not time to go IPO. Ini waktunya untuk kita konsolidasi membenahi bisnis kita dulu. Once the market goes bullish, you go IPO. Sekarang jangan. Sayang, Bapak Ibu sekalian. iya. Oke, ya oke Sian. Mungkin ada pertanyaan lain mungkin Sian? Iya. Oh ya, ini aku nggak bisa lama-lama ya. Mungkin sekitar 3 sampai 5 menit lagi. Oke, Oke, oke. siap. Siap. Oke, Ya. Mungkin ini pertanyaan yang juga ditanyakan sama teman-teman sekalian ya. Mungkin saran dari Pak Fahrul apa sih untuk menghadapi jangka pendeknya sampai akhir 2023 sesuai dengan judul kita by Oktober, what's next? Jadi di November Desember sama sarannya Pak Fahrul untuk at least di kondisi after pemilu. Sarannya It gimana is, it Pak? is, it is. Yang pasti kalau untuk investasi, it is time to raise cash. Dan untuk time to raise cash, dan jadi pelit dalam investasi. Uang Anda lebih berharga daripada sebelumnya. Kalau zaman dulu itu kenapa uang bilang nggak berharga? Dulu gampang nyari uang kan. Beli Ya, apa aja cash. naik kan. Sekarang Ya. ini yang ini. Uang Anda jauh lebih berharga, lebih mahal. So spend it and invest it wisely. Hmm. Itu harus benar-benar dan kata aku sih ya kalau memang harus pandai-pandai nawar ya. Ini bukan waktunya untuk angka, ini bukan waktunya untuk punya high expectation, ini waktunya untuk nawar. Dan kalau untuk ini ya kita hanya bisa trading aja di kondisi seperti sekarang. Tone down your expectation, mari sama-sama kita lihat nantinya hasil pemilu. Mudah-mudahan pemilunya membawa kebaikan untuk kita semuanya. Amin, amin, amin. oke. Jadi kalau boleh disimpulin, yang pertama teman-teman mungkin untuk sekarang ini diatur ekspektasinya, bukan waktunya untuk yang agresif gila-gilaan, bukan waktunya untuk ofensif juga, tapi lebih ke defensif plus raise cash. Karena kalau dulu istilahnya orang-orang cash is cash, tapi sekarang cash is king juga. Dan tema yang utama masih flight to safety, flight to quality, dan yang terakhir kalau seandainya teman-teman ini memang masih pingin fokus di saham secara individual, salah satu strategi yang lebih disarankan itu bottom up. Fokusnya Teman, ini ya. iya bottom up dan ini adalah waktu-waktu krusial di mana semuanya akan terseleksi. Mana di antara kita yang benar-benar are you worthy for the capital market investment or not? Ini akan Ya. dijudge dalam beberapa bulan ke depan. Beberapa dari kita mungkin akan gugur, ini wajar, banyak yang aku lihat. Tapi beberapa dari kita aku yakin akan juga bisa rise stronger di capital Ya, ya. market. During up and down, stay in market. Kira-kira seperti itu. Ya, tetap jadi investor yang panjang umur ya, Pak ya. Walaupun kondisi market apapun. Mungkin dari Arvin mau ada closing atau Oke. last question, Vin? Oke. Dari aku sih sebenarnya cukup ya. Jadi memang tadi ada sempat mention juga banyak hal ya dari safe haven, dari equity dan view-nya ke depan seperti apa. Dan tadi sudah dibahas cukup banyak ya. Nah, oke, karena Pak Farul juga ada
keperluan lagi di berikutnya. So I would say thank you so much Pak Fahrul. Oke. Thank you. Thank you ya. Iya. So, Oke, thank you ya investor muda udah ngundang saya. Jadi kita kapan kita bisa ketemu lagi. Iya, oke. siap Pak. Thank you. Oke. semuanya. Thank you ya. Aku izin pamit dulu. Bye. Thank you. Oke, see you.